Terdakwa narkoba di Ambon tak terima divonis 4 tahun penjara. Karena itu, penasehat hukum terdakwa Cilfor Febrian akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Pasalnya, putusan yang dijatuhkan kepada kliennya dinilai tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan tersebut diantaranya: 1. Keterangan saksi disebutkan yakni Ekonusi yang katanya memberikan barang terhadap terdakwa. Tetapi saat didatangi saksi Ekonusi, dirinya mengaku tidak memberikan barang itu kepada terdakwa. 2. Dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa barang yang ditaruh dalam bungkusan rokok SC bukan milik terdakwa, tetapi milik saksi Ariska yang tidak ada pengembangan. 3. Saat itu, terdakwa tidak sendiri. Terdakwa sedang bersama dengan saksi Ariska dengan dibuktikan 2 kaleng bir dan kunci motor milik Ariska. Namun kepolisian dinilai tidak membuat pengembangan. Untuk diketahui, terdakwa Cilfor Febrian divonis Majelis Hakim Wilson Srifar dengan pidana 4 tahun penjara atas tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotik jenis ganja. Juga dibebankan terdakwa dengan membayar denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tapi ada beberapa hal yang kemudian kami penasihat hukum kuasa hukum itu melihat bahwa ada fakta-fakta juga yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim yang kemudian majelis hakim disampingkan. Yang pertama terkait dengan keterangan dari saksi meringankan yang kami hadirkan yaitu Ekonusi. Yang dimana Ekonusi tidak pernah memberikan barang untuk memenuhi dakwaannya. Kami sudah buktikan dalam persidangan bahwa Ekonusi tidak memberikan barang berupa 2 paket ganja. Kemudian dalam persidangan juga terdakwa telah membantah bahwa terdakwa ini tidak memiliki, bukan terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam botol rokok itu ada SC. Itu juga disampingkan. Terdakwa keberatan juga terhadap barang bukti itu juga bahwa terdakwa itu disampingkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa mempertimbangkan bahwa terdakwa saat hari penangkapan terdakwa itu sendiri dan tidak ada orang lain. Namun kami sudah berusaha mengungkapkan dalam persidangan bahwa terdakwa saat itu sedang tidak sendiri, bahwa dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan kaleng bir, 2 kaleng bir yang berada di TKP beserta kunci motor yang adalah milik Ariska yang membeli rokok SC itu yang berisi narkotika. Tapi kemudian oleh saksi penangkapan tadi itu tidak melakukan pengembangan. Harusnya saksi penangkapan melakukan pengembangan itu menangkap pelaku sebenarnya. Dan juga kami juga telah memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa timbul fakta bahwa memang Ariska itu yang menjemput oleh keterangan terdakwa, menjemput terdakwa juga yang membeli narkotika. Namun tidak ada pengembangan sampai sekarang. Bahkan majelis hakim dalam pertimbangannya juga disampingkan keterangan terdakwa itu. Kami juga punya bukti, harusnya kami ajukan pada saat duduk kemarin. Cuma karena kami datang saat itu terlambat, makanya kami tidak mengajukan bukti. Yang sebenarnya pada saat itu rokok SC ini bersama-sama dengan 2 kaleng bir dan kunci motornya ada. Sampai sekarang pertanyaannya kunci motornya di mana? Dan motornya diamankan. Kalau memang ini tujuan dari putusan ini adalah kemudian memberantas narkotika yang ada di Kota Ambon, artinya juga melakukan pengembangan terkait hal ini. Dan saya rasa putusan kami menghargai putusan pengadilan namun buat majelis hakim. Namun putusan itu 4 tahun 3 bulan adalah sangat terlalu berat. Kami rasakan berat karena terdakwa juga anak yang masih umur yang belum sehat hukum. Jadi kami kira putusan itu terlalu besar dan kami akan melakukan upaya hukum selanjutnya, itu upaya hukum banding. Kami akan melakukan banding agar perkara ini tetap mendapat keadilan. Mungkin itu saja. Hari kita berjalan kaki hanya untuk pembangunan desa Elemata Negeri Hatwolo. Puluhan warga negeri Elemata dan negeri Hatwolo, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, menggelar aksi protes dengan cara yang berbeda, Sabtu 23 November 2024. Mereka memilih titik aksi di jalan yang telah mereka buka secara swadaya. Bukan di akses jalan pemerintah atau kantor pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu membuka akses jalan tanpa bantuan pemerintah, meski sudah berpuluh tahun menggantungkan harapan kepada negara. Ujar Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Hatwolo, Arianto Ilela mengatakan, bahwa ketidaktersediaan akses jalan yang memadai selama ini telah menghambat pembangunan di desa mereka. Dalam video yang diterima tribunambon.com, Sabtu 23 November 2024, aksi warga turut melibatkan anak-anak hingga orang tua. Mereka membawa bekal, mengingat lokasi aksi cukup jauh dari permukiman mereka. Sejumlah spanduk dengan tulisan, Isafe Negeri Elemata dan Negeri Hatwolo,
juga dibawa untuk mempertegas tuntutan mereka. Kabupaten jangan tutup mata. Kabupaten jangan tutup mata. Dep Pegunungan Seram Utara. Dep Negeri Elemat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tual mulai mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke seluruh tempat pemungutan suara, Senin 25 November 2024. Peluncuran berlangsung di halaman ruko, gudang logistik yang terletak di Jalan DTN UN Indah, Kelurahan Lodar L, Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. Pendistribusian direncanakan berlangsung selama 2 hari. Ketua KPU Tual Mutakin Aliran Horan mengatakan, wilayah kepulauan akan menjadi prioritas dalam proses distribusi. Kemudian pada esoknya, distribusi akan terfokus di Dulah Selatan dan Dulah Utara dengan total 34 TPS. Untuk wilayah terluar, seperti di Pulau Tayando yang tidak dapat dijangkau jalan darat akan menggunakan motor laut yang sudah disiapkan. Selain itu, personil TNI Polri juga diterjunkan untuk mengawal proses distribusi. Untuk keamanan logistik, lanjutnya, sangat diperhatikan salah satunya untuk mencegah kerusakan. Logistik pilkada yang akan disalurkan diantaranya kotak suara, tinta, bilik suara, segel kertas, surat suara pilgub dan pilwalkot dan surat suara pemilihan suara ulang. Pada kesempatan itu, hadir penjabat Sekda Tual, Kapolres Tual, Ketua DPRD Tual, dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual. Siap, telepon. Polres Maluku Tenggara mengawal secara ketat proses distribusi logistik Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kapolres Malra AKBP Frans Buma mengatakan, pengawalan ketat distribusi logistik Pilkada ke 11 kecamatan ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Menurutnya, hari pencoblosan tinggal menghitung hari. Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk diketahui, pendistribusian logistik Pilkada Malra ke PPK akan dilakukan secara bertahap yaitu pada 24 November 2024 akan dilakukan pendistribusian logistik di Kecamatan Pulau K Besar. Dan 25 November 2024 akan dilakukan pendistribusian logistik di Kecamatan Pulai K Kecil. Distribusi kotak suara dilaksanakan pada 5 kecamatan di wilayah K Besar dengan jumlah kotak sebagai berikut. Kecamatan K Besar sebanyak 90 kotak suara. Kecamatan K Besar Selatan sebanyak 30 kotak suara, Kecamatan K Besar Selatan Barat sebanyak 26 kotak suara, Kecamatan K Besar Utara Barat sebanyak 56 kotak suara, Kecamatan K Besar Utara Timur sebanyak 66 kotak suara. Warga negeri Elemata dan negeri Hatuolo, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah menilai pemerintah tidak serius menangani pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau biasa disebut 3T. Hal ini disampaikan saat aksi protes yang berlangsung di Pegunungan Seram Utara, Maluku Tengah, Sabtu 23 November 2024. Tepatnya di jalan yang baru dibuka secara swadaya menyusul tak ada akses selama ini. Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Hatuolo, Arianto Ilela menjelaskan warga 2 desa itu terisolasi karena tak ada akses jalan. Untuk menuju ke jalan utama, warga harus berjalan kaki selama nyaris 3 hari dari desa. Lanjutnya, tak hanya akses jalan, pendidikan pun jauh dari perhatian, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga tenaga pengajar. Dirinya berharap, pemerintah daerah harus peka terhadap kemajuan di daerah 3T khususnya Seram Utara dan daerah lainnya di Maluku. Apa-apa sudah? Halo guys. Ambil botolku dulu. Dia tadi
Saya selalu jadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan